pasok, disusun oleh Ahmad Sadam Fauzi dan Camara Angga Pradeta. Apa yang dimaksud dengan rantai pasok? Rantai pasok adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambangan bahan mentah sampai retailer atau stok. Di sini ada contoh gambarnya, dari raw material langsung ke supplier, langsung di manufacturing, didistribusi ke customer, langsung pada konsumen akhir. Selanjutnya, dalam sebuah rantai pasok terdapat 3 aliran. Pertama itu arus material, melibatkan arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai sama, baiknya dengan arus balik dari retur produk layanan, daur ulang dan pembuangan. Contohnya itu ada bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik setelah diproduksi. Selesai dikirim ke distributor, mengejar kemudian ke pemakai akhir. Kedua itu ada aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Contohnya informasi kartu kredit, syarat-syarat kartu kredit, jadwal pembayaran dalam penetapan kepemilikan pengiriman. Ketiga itu ada aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Contohnya itu ada ramalan permintaan, transmisi pesanan dan laporan status pesanan. Di sini berjalan 2 arah antara konsumen akhir dan penyedia material mentah. Selanjutnya ada tujuan rantai pasok. Tujuan rantai pasok itu ada 7. Yang pertama itu supply chain management, untuk pengembangan mengalokasi setiap fasilitas yang memiliki dampak terhadap aktivitas dan biaya dalam melakukan produksi produk yang diinginkan pelanggan dari supplier dan pabrik hingga disimpan di gudang dan pendistribusiannya ke sentra penjualan. Kedua ada mencapai efisiensi aktivitas dan biaya seluruh sistem. Total biaya sistem dari transportasi hingga distribusi, persediaan bahan baku, proses kerja dan barang jadi. Ketiga ada penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang 4 mengurangi biaya. Yang kelima meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Keenam ada mengurangi waktu, dan ketujuh itu memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Pesan gak penting mas. Fungsi dasar SCM adalah secara fisik mengubah bahan baku dan komponen menjadi produk dan mengirimnya ke konsumen akhir. Yang kedua ada meyakinkan bahwa pengiriman produk atau jasa memuaskan aspirasi pelanggan. Pentingnya keputusan rantai pasok, yaitu ada hubungan erat antara desain dan manajemen aliran rantai pasok atau produk, informasi dan dana, dan keberhasilan rantai pasokan. Contohnya itu Walmart, Amazon, dan 7-Eleven Jepang adalah contoh perusahaan yang telah membangun kesuksesan mereka di atas desain, perencanaan, dan operasi rantai pasok yang unggul. Selanjutnya ada fase pengambilan keputusan dalam rantai pasok. Manajemen rantai pasok yang sukses membutuhkan banyak keputusan yang berkaitan dengan aliran informasi, produk, dan dana. Setiap keputusan harus dibuat untuk meningkatkan surplus rantai pasok. Keputusan ini terbagi dalam 3 kategori atau fase tergantung pada frekuensi setiap keputusan dan jangka waktu. Pertama, fase keputusan memiliki dampak. Fase-fase pengambilan keputusan dalam rantai pasok. Pertama ada strategi atau desain rantai pasok. Yang kedua ada perencanaan rantai pasok, dan terakhir yang ketiga operasi rantai pasok. Selanjutnya ada memproses pandangan dari rantai pasok. Rantai pasok adalah urutan proses dan aliran yang terjadi dalam berbagai tahapan yang bergabung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang akan suatu produk. Ada 2 cara untuk melihat proses yang dilakukan dalam rantai pasok. Yang pertama itu terberan siklus, yang kedua terberan push atau pull. Contoh rantai pasok, seperti contoh melakukan outsourcing, yaitu menggunakan sumber dari pihak luar. Pesan gak penting. Menciptakan strategi partnership dengan supplier, menggunakan supplier sedikit, melakukan proses produksi setelah adanya order, dan masih banyak solusi lain yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selesai. Di sini referensi dari ini yaitu PPT dari salah satu mahasiswa Gunadarma, dan yang sangat penting itu dari buku Chopra.